Bob Sadino dikenal sebagai seorang pengusaha sukses yang sudah merasakan bagaimana jatuh bangun dalam berusaha. Ia dikenal sebagai sosok inspiratif dengan gaya yang khas, yakni sering menggunakan celana pendek dan baju safari. Pribadi yang dikenal ulet dan tekun ini memulai usahanya dari sebagai penjual telur ayam dan sayur mayur. Namun, berkat itulah yang mengantarkannya menuju kesuksesan dalam membangun bisnisnya. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus. Pengusaha nyentrik ini dilahirkan dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino. Orang-orang mengenalnya sebagai Bob Sadino. Beliau dilahirkan pada tanggal 9 Maret 1933 dan wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Ayahnya yang bernama Sadino bekerja sebagai seorang guru sekolah yang kemudian menjadi kepala sekolah. Sementara ibunya bernama Itina Suraputra. Sejak kecil Bob Sadino hidup berkecukupan serta memiliki pergaulan yang lebih baik karena ayahnya yang seorang amtenaar atau pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda. Karena berhasil dari keluarga berkecukupan, membuatnya tidak sulit untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ia memulai pendidikannya di SR atau Sekolah Rakyat yang setingkat SD, kemudian masuk SMP hingga masuk SMA dan lulus pada tahun 1953. Kehidupannya kala itu cukup memadai dibanding anak-anak seusianya. Selepas lulus SMA, ia kemudian diterima bekerja di perusahaan Unilever. Namun, di sana ia hanya bekerja beberapa bulan saja. Ia memilih mengikuti temannya mendaftar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Namun di bangku kuliah, ia cepat merasa bosan. Tak lama kemudian, ia memutuskan meninggalkan bangku kuliahnya dan memilih kembali bekerja di Unilever. Di Unilever, Bob Sadino bekerja selama beberapa tahun di sana. Setelah itu, ia kemudian mencari tantangan baru dengan bekerja di perusahaan pelayaran bernama Jakarta Layot. Di perusahaan pelayaran itu, ia melanglang buana ke luar negeri. Belanda dan Jerman merupakan negara yang paling sering dikunjungi olehnya. Tak heran bila ia sangat fasih dengan bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda. Bekerja di luar negeri dan bertemu dengan berbagai macam-macam orang membuat pergaulannya semakin luas. Gaji yang ia terima di sana lebih dari cukup untuk menopang kebutuhan hidupnya selama di Eropa. Dalam biografi Bob Sadino yang ditulis oleh Hannah Wisteria disebutkan bahwa walaupun memiliki penghasilan yang cukup selama di Eropa ternyata tidak membuatnya bahagia. Ia selalu merasa tertekan ketika diperintah oleh atasan. Di sisi lain, ia adalah orang yang sangat menghargai apa arti kebebasan. 9 tahun bekerja, hidup enak dan tinggal di Eropa, memutuskan berhenti bekerja. Ia nekat meninggalkan semua fasilitas yang diberikan kala itu. Bob Sadino bersama dengan keluarganya kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 1967 dan memutuskan memulai semua dari nol lagi. Dari luar negeri, ia memboyong 2 buah mobil Mercedes miliknya ke Indonesia. Salah satu mobilnya ia jual dan kemudian membeli sebidang tanah di wilayah Kemang, Jakarta yang kala itu masih sepi dan dibangun tempat tinggalnya. Pekerjaan pertama yang ia geluti adalah menjadi sopir taksi gelap berbekal mobil Mercedes yang ia punya. Namun musibah kecelakaan yang dialaminya membuat mobilnya rusak parah. Peristiwa tersebut membuat Bob Sadino beralih profesi menjadi tukang batu dengan upah Rp100. Hal itu membuatnya tertekan dan depresi. Suatu hari ia melihat perbedaan bahwa telur ayam lokal sangat kecil dibandingkan dengan telur ayam di luar negeri. Ia melihat sebuah peluang dengan mencoba memasarkan telur ayam negeri di tempat tinggalnya. Karena tak ada modal, ia kemudian menghubungi sahabatnya yang bernama Sri Mulyono Harlambang di Belanda untuk dikirimkan 50 bibit ayam broiler langsung dari Belanda. Bob Sadino bukanlah sarjana peternakan. Ia kemudian mempelajari cara mengembangbiakan ayam broiler berbekal petunjuk dari majalah peternakan dan perkebunan yang berbahasa Belanda. Ia berhasil mengembangbiakan ayam peliharaannya dan menjual telur ayamnya kepada tetangga sekitar tempat tinggalnya.
Bob Sadino adalah orang yang pertama kali memperkenalkan telur ayam negeri di Indonesia. Telur ayamnya banyak disukai terutama tetangganya yang kala itu kebanyakan ekspatriat atau orang asing karena ukurannya yang kala itu lebih besar dibanding telur ayam kampung. Di sisi lain, ia yang fasih dalam berbahasa Inggris membuat usahanya semakin laris manis. Awalnya sehari ia mampu menjual beberapa kilogram telur ayam saja. Lama-kelamaan kemudian meningkat menjadi puluhan kilo dalam sehari. Ini berkat keuletannya dalam melayani pelanggannya, walaupun tak jarang ia kadang dimaki oleh pelanggannya. Ketika menjual telur, ia tidak lupa menyisipkan setangkai anggrek dalam kemasan telurnya. Dari berjualan telur, ia kemudian merambah ke bisnis sayur mayur segar. Ia melihat peluang bahwa banyak sayur mayur serta buah-buah unik di luar negeri yang belum ada di Indonesia. Bob Sadino lah orang yang pertama kali memperkenalkan jagung manis, brokoli serta melon yang kala itu masih belum dikenal di Indonesia. Ia juga adalah orang yang memperkenalkan cara berladang dan berkebun secara hidroponik. Dari cara ini membuatnya dapat menghasilkan sayur-sayuran segar. Di samping itu, ia juga bekerja sama dengan para petani lokal. Dari sini, ia kemudian mendirikan PT Chem Farm yang kemudian produknya berupa sayur-sayuran diekspor ke Jepang. Dari bisnis sayur mayur, Bob Sadino kemudian merambah ke bisnis daging olahan. Produk andalannya adalah sosis, bakso, burger dengan sertifikat MUI dan berstandar mutu tinggi. Setelah itu, Bob Sadino kemudian mendirikan Camp Chicks, sebuah supermarket yang sangat modern di wilayah Kemang, Jakarta. Setelah sukses sebagai pengusaha sayur mayur dan telur, Bob Sadino melebarkan usahanya ke sektor properti dengan mendirikan The Mansion, sebuah hunian apartemen di wilayah Kemang, Jakarta, dan bekerja sama dengan Agung Sedayu Group. Bisnisnya yang cukup banyak membuat Bob Sadino dikenal sebagai seorang konglomerat atau pengusaha sukses. Walaupun demikian, Bob Sadino dikenal sebagai sosok yang ramah dan bersahaja. Dalam kesehariannya, selain mengurus usahanya, ia juga banyak mengisi seminar sebagai seorang pembicara. Pria yang dikenal gemar menggunakan celana pendek dan baju safari ini sangat menyukai musik country. Setelah sempat dirawat selama 2 bulan, pengusaha nyentrik Bob Sadino akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta pada Senin tanggal 19 Januari 2015. Setelah berjuang dengan penyakitnya yaitu infeksi saluran pernapasan kronis, Bob Sadino dikatakan sudah tak sadarkan dalam 2-3 minggu. Penyakitnya terkait dengan usianya yang sudah lanjut serta kondisinya yang makin menurun setelah istrinya meninggal dunia pada Juli 2014. Sekian kisah dari Bob Sadino. Buat kalian tetaplah semangat untuk menuju kesuksesan. Lawan rasa malas yang ada pada diri kalian. Ingat, ketika kalian gagal, waktu itu tidak bisa diputar. Thank you.